Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sikat, suara isu kesehatan terkini dari sudut pandang kesehatan masyarakat yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maju. Saya, Naya Amalia Gandhi, yang akan menjadi moderator di episode kali ini dengan tema yang sangat relevan untuk kita saat ini, yaitu perubahan iklim dan kesehatan masyarakat, ancaman tersembunyi di musim pancaroba. Nah, teman-teman, musim pancaroba seringkali dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal, di balik perubahan cuaca yang tidak menentu itu, tersembunyi berbagai resiko kesehatan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim tersebut. Dan hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang istimewa dan keren, yang menjadi pembicara di episode kali ini. Telah hadir bersama kita Ibu Desi Sulistyorini, SKM MSc, dosen di bidang kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Maju, yang akan berbagi wawasan luar biasa tentang bagaimana perubahan iklim berdampak pada kesehatan kita semua. Halo Ibu, apa kabar? Halo, Alhamdulillah baik. Mbak Naya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu berbicara tentang perubahan iklim. Ternyata ada ancaman tersembunyi yang perlahan tapi pasti itu mulai terasa. Salah satunya adalah musim pancaroba atau peralihan antara musim hujan ke musim kemarau, begitu pun sebaliknya, yang biasa disertai sama cuaca yang ekstrim, terus perubahan suhu yang tidak menentu gitu ya Ibu? Ya. Nah, banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman yang penasaran tentang hubungan antara perubahan iklim, musim pancaroba, dan kesehatan. Ibu, mungkin kita langsung ke pertanyaannya ya. Ini berkaitan dengan di tengah meningkatnya urbanisasi dan polusi. Banyak dari teman-teman yang bertanya, apakah urbanisasi dan polusi berpengaruh terhadap perubahan iklim dan kesehatan masyarakat? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, mungkin banyak bertanya-tanya ya. Ini kita sekarang udah masuk bulan Juli, tapi di Jakarta kayak masih sering hujan gitu ya. Harusnya udah kemarau. Jadi kayak mungkin masih pancaroba atau sebenarnya masih musim hujan, kita nggak tahu juga ya. Ada perubahan-perubahan tersebut. Sebenarnya apa sih yang urbanisasi itu ada nggak pengaruh ke perubahan iklim dan kesehatan masyarakat? Ya, bisa jadi ada pengaruhnya gitu kan ya. Jadi namanya urbanisasi kita tahu adalah banyaknya orang yang berpindah dari desa ke perkotaan gitu kan ya, dan akhirnya kota semakin banyak jumlah penduduknya dan juga semakin banyak jumlah kendaraannya, dan juga belum lagi dengan aktivitas industri ya yang berhubungan dengan polusi udara dan menghasilkan gas-gas rumah kaca gitu ya. Gas rumah kaca itu dia mempunyai sifat menahan panas ya, jadi meningkatkan suhu di perkotaan. Dan selain itu di perkotaan sendiri juga dia kurang ya ruang terbuka hijaunya, banyak dominasi aspal dan beton bangunan dan sebagainya, sehingga sementara aspal dan beton itu dia punya sifat menyerap panas dengan baik. Nah, dampaknya apa? Ada urban heat island atau fenomena pulau panas ya. Apa itu fenomena pulau panas? Jadi daerah perkotaan itu ibarat pulau sendiri yang panas, sementara wilayah sekitarnya yang mungkin masih hijau, masih banyak pepohonannya, itu dia lebih dingin. Jadi seolah-olah ada pulau panas, padahal itu sebenarnya urban heat island ya, karena di perkotaan itu dia kurang ruang terbuka hijaunya. Dan kembali lagi dengan adanya polusi udara dan gas rumah kaca tadi semakin meningkatkan suhu udaranya. Ya, itu dampak ke iklimnya ya. Jadi dia bisa terjadi perubahan iklim, bisa ada peningkatan suhu atau mengubah pola cuaca atau iklim tersebut. Lalu apa relevansinya ke kesehatan masyarakat? Tentunya ada ya dampak langsungnya, misalnya dengan adanya polusi ya, ada gangguan pernafasan gitu ya, ISPA gitu ya, penyakit paru obstruktif kronis gitu ya. Nah, itu bisa terjadi penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Nah, itu banyak yang orang tahu mungkin seperti itu ya, paling gangguan pernapasan. Tapi sebenarnya polusi udara itu juga ada kaitannya dengan penyakit tidak menular
ya, misalnya seperti penyakit kardiovaskuler ya. Itu di beberapa penelitian bahkan di jurnal internasional mereka melihat ada hubungan antara pajanan ya, polusi udara khususnya debu ya, debu halus itu dengan kejadian kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, mungkin itu ya dampak langsungnya. Sedangkan dampak tidak langsung itu hubungannya ke ketahanan pangan dan gizi. Jadi kalau misalnya terlalu kering yang mempengaruhi ketersediaan air, itu juga nanti hubungannya dengan produksi tanaman pangan ya. Ada yang gagal panen dan sebagainya, dan akhirnya pasokan pangan itu akan berpengaruh juga ke status gizi warga sekitar ya, secara tidak langsung. Jadi urbanisasi dan polusi itu berpengaruh juga ya ke kesehatan masyarakat musim pancaroba seperti ini. Iya, secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya ya ada hubungannya gitu ke kesehatan. Oke. Kemudian berkaitan dengan itu ada juga dari teman-teman yang bertanya, mengapa perubahan iklim menyebabkan semakin banyak orang yang jatuh sakit pada musim pancaroba? Ya, jadi ada beberapa penyakit yang bisa terjadi di musim pancaroba. Jadi pertama, karena perubahan suhu bisa terjadi peningkatan suhu dari suhu normal atau suhu biasanya, itu bisa menyebabkan tekanan panas ya, heat stress atau bahkan ke heat stroke ya kalau dia parah banget gitu ya. Nah itu jadi karena perubahan suhu. Yang kedua karena vektor ya, vektor atau hewan yang menularkan penyakit ya, misalnya nyamuk ya, lalat, kutu dan sebagainya. Khususnya ini yang menjadi concern kita, nyamuk ya. Jadi dengan perubahan cuaca yang tidak menentu, perubahan iklim itu bisa merubah pola perkembangbiakan nyamuk. Jadi misalnya harusnya di waktu-waktu tertentu tuh nyamuk nggak banyak, tapi karena iklim yang berubah atau cuaca yang berubah polanya dia jadi banyak gitu. Itu bisa juga terjadi. Dan penyakit tular vektor itu juga kan banyak ya, misalnya demam berdarah, malaria, bahkan yang beberapa waktu terakhir ini chikungunya ya, saya dengar beberapa kasus itu ya bisa jadi karena ada perubahan cuaca atau iklim tersebut gitu ya. Lalu yang ketiga kaitannya dengan polusi dan juga alergi ya, pernapasan itu ya, polusi udara dan juga alergi ya. Jadi di peningkatan suhu menyebabkan tumbuhan itu meningkatkan polinasi tumbuhan. Jadi tanaman-tanaman berbunga itu mengeluarkan serbuk sari ya. Kalau orang tertentu yang dia punya alergi itu akan meningkatkan kasus alergi tersebut ya. Jadi ada beberapa, kenapa tadi ada pola penyakitnya seperti itu, pola penyakit musimannya seperti itu ya, akibat suhu, vektor atau polusi dan alergi tadi. Ya, jadi seperti itu. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu? Ya. Oke. Bagaimana perubahan iklim itu mempengaruhi pola penyakit musiman selama musim pancaroba? Ya, masih nyambung sih sebenarnya ya. Jadi karena vektor tadi ya, perubahan cuaca yang mempengaruhi pola perkembangbiakan vektor tadi juga ya cukup tergambar lah ya. Lalu juga perkembangan patogen ini ya. Jadi di suhu yang meningkat, perubahan cuaca itu mempengaruhi perkembangbiakan patogen. Jadi peningkatan suhu, namanya bakteri, virus itu menyukai suhu yang lebih hangat gitu, mempercepat mereka untuk berproliferasi atau membelah dirinya itu semakin banyak gitu, semakin dia seneng tuh lingkungan-lingkungan yang dia karakternya panas atau ya itu cocok untuk mereka, sehingga ya lebih mudah untuk penularan penyakit sebenarnya. Jadi memang perubahan iklim kayak gini tuh berpengaruh banget sama penyakit musiman ya, Bu? Iya. Nah, masih seputar dampaknya terhadap kesehatan, Ibu. Teman-teman juga penasaran, apakah apa saja jenis penyakit yang meningkat prevalensinya di musim pancaroba akibat perubahan iklim? Ya, mostly sih penyakit yang enterik ya, saluran cerna ya, penularannya itu yang lewat air, waterborne disease, misalnya seperti diare ya,
kolera atau tipes ya yang berkaitan dengan saluran cerna. Lalu juga penyakit tular vektor itu ada peningkatan biasanya DBD, malaria, chikungunya ya itu, atau Zika virus kalau memang ya daerah endemik itu ya itu bisa meningkat juga. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Mengapa kondisi cuaca itu bisa menjadi salah satu penyebab munculnya alergi pada manusia? Nah, salah satu komponen yang menyebabkan alergi itu kan dari serbuk sari ya. Jadi tumbuhan mengeluarkan serbuk sari atau spora gitu ya. Jadi peningkatan suhu itu kan nanti dia meningkatkan produksi serbuk sari pada tanaman ya. Itu sebenarnya bisa kita lihat kasat mata, ada yang tidak karena dia halus sekali ya partikelnya. Lalu juga tadi dengan adanya polusi udara ya, ada peningkatan CO2, karbon dioksida, itu kan tumbuhan fotosintesis itu kan menyerap karbon dioksida. Nah, semakin banyak konsentrasi karbon dioksida di udara, semakin dia meningkat proses fotosintesisnya, itu juga membuat dia tuh tumbuhnya lebih baik, tumbuhnya berkembang biaknya lebih baik, menghasilkan serbuk sari yang lebih banyak. Selain itu kaitannya dengan alergi itu bisa karena lembab, karena jamur, adanya jamur ya. Jadi kalau hujan terus menerus lembab ya, itu jamur bisa tumbuh di ruangan tuh lebih masif gitu ya, sehingga orang kalau menghirup jamur itu ya bisa orang yang alergi bisa terkena gitu. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah terdapat perbedaan dampak dari perubahan iklim terhadap kesehatan antara daerah di perkotaan dan di pedesaan selama musim pancaroba? Tentunya ada ya, karena perkotaan ya lebih padat umumnya ya, lebih padat penduduknya daripada desa. Karakteristiknya dia tadi terjadi urbanisasi juga kan, kendaraan bermotor lebih banyak, polusi juga lebih banyak lah ya, kualitas udaranya lebih buruk kalau di perkotaan gitu. Jadi makanya dampaknya pun bisa berbeda ya, karakteristiknya beda. Kalau pedesaan kan karakteristik wilayahnya itu didominasi oleh masyarakat yang bermata pencariannya itu mostly di pertanian atau perkebunan. Kalau perkotaan itu kan di bidang jasa ya mostly ya, perkantoran, jasa dan sebagainya, itu secara karakteristik kan dia udah berbeda. Nah, dampaknya perubahan iklim dan polusi tadi kalau di perkotaan ya, misalnya polusinya lebih terlihat, kualitas udaranya buruk ya. Terus perubahan iklim apa? Ya tadi misalnya curah hujan yang meningkat ya, terjadi banjir gitu ya. Terus perubahan iklim bisa meningkatkan suhu juga, terjadi fenomena tadi urban heat island, dan juga penyakit tular vektor ya, penyakit tular vektor seperti DBD ya, malaria, chikungunya dan sebagainya itu lebih banyak. Kalau di desa itu gimana ya, secara infrastruktur pada umumnya lebih memadai di kota daripada di desa. Soalnya di kota PDAM nih, fasilitas ketersediaan airnya lebih memadai di kota ya daripada di desa. Kadang mereka pakai air tanah dan sebagainya. Untuk pertanian juga mereka mengandalkan sumber air. Nah, kalau terjadi perubahan iklim ya, terjadi kekeringan misalnya gitu ya, produksi tanaman pertanian kan menurun ya, itu secara tidak langsung berdampak ke ketahanan pangannya mereka dan status gizi gitu. Walaupun kalau kayak banjir dan sebagainya itu lebih setahu saya lebih dominan di kota daripada di desa. Jadi itu, dan kalau kurang air di desa, mereka nggak dapat pasokan PDAM misalnya gitu ya, itu lebih rentan penyakit waterborne disease, penyakit yang ditularkan dari air. Jadi kurang air mereka jadi ya kebersihannya kurang, hygiene-nya kurang gitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang waterborne disease, penyakit kulit, penyakit saluran cerna lebih bisa muncul di pedesaan akibat kurang air tadi. Jadi agak sedikit berbeda ya dari kota dan pedesaan.
Nah, kalau berbicara tentang kelompok yang paling terdampak, seringkali balita dan lansia itu menjadi perhatian yang utama. Dari teman-teman juga ada yang bertanya, apakah kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat yang berpenghasilan rendah itu lebih terdampak oleh perubahan iklim di musim pancaroba? Nah, mengapa demikian, Ibu? Ya, jadi kelompok rentan bisa anak-anak, lansia, ya, itu karena imunitas orang yang usia produktif, ya, pada umumnya yang usia kerja itu beda dengan balita atau lansia. Itu yang pertama. Yang kedua, paparan bahaya lingkungannya, ya. Jadi lebih rentan terhadap misalnya polusi udara, lebih rentan terhadap ya alergi gitu ya. Itu bisa ya ke lansia dan anak-anak, dia lebih lebih rentan lah ya, dia lebih mudah terkena penyakit yang dampak dari perubahan musim atau cuaca tadi. Lalu secara sosial ekonomi, masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah itu akses ke mereka keterbatasan sumber daya untuk beradaptasi ya dari tadi peralihan musim itu kan perlu ya akses ke Fasiankes misalnya, perlu untuk ya perlu ya sumber daya lah intinya ya, keterbatasan sumber daya dari mereka supaya mereka bisa beradaptasi di perubahan iklim yang tidak menentu itu ya, baik dari fasilitas, sarana prasarananya itu di kelompok yang dengan penghasilan rendah tentunya tidak sememadai orang pada umumnya. Jadi itulah yang menyebabkan mereka lebih rentan gitu kalau menurut saya. Nah, lalu tentu masyarakat juga perlu tahu bagaimana cara menjaga diri dari situasi ini. Bu Desi, bolehkah Ibu berbagi bagaimana cara sederhana agar masyarakat itu bisa menjaga kesehatan selama musim pancaroba? Ya, tadi ada macam-macam ya penyakitnya. Ada yang memang karena perubahan suhu, ada yang karena tular vektor, ada yang karena polusi udara, ya ada yang karena mungkin kurangnya sumber air dan sebagainya. Nah, itu yang pertama sih kebersihan personal ya, personal hygiene tetap dilakukan, mencuci tangan, pakai hand sanitizer ya, menjaga kebersihan ya diri, makanan, lingkungan ya, itu sih yang basic. Terus jangan lupa aktivitas fisik, walaupun di perubahan cuaca seperti ini ya boleh kan bisa indoor ya, kita ngapain gitu aktivitas fisik ya, boleh ya kardio, latihan beban, apapun itu ya, itu tetap dijaga dan nggak mager ya. Saya anak-anak kayak gitu. Dan pola makannya juga diperbaiki gitu ya, gizi seimbang ya, istirahat cukup, dan juga P3M ya, P3M plus untuk pencegahan penyakit tular vektor khususnya nyamuk ya, dengan perilaku yang menguras tempat penampungan air, menutup. Lalu kalau ada barang-barang bekas ya didaur ulang atau ya maksudnya disingkirkan lah ya, jangan ada barang-barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, membersihkan lingkungan, tidak ada baju tergantung misalnya, terus memakai anti nyamuk dan sebagainya ya. Nah, jadi itu saran yang Ibu Desi berikan kepada teman-teman ya, buat kita bisa menjaga kesehatan selama musim pancaroba ini. Nah, lanjut, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk tetap sehat di tengah musim pancaroba ini? Kayaknya kurang lebih sama ya, ya jaga pola makan, aktivitas fisik, kebersihan diri gitu ya, kurang lebih sama. Atau kalau teman-teman memerlukan ada vaksin flu gitu, tapi itu kayaknya jarang deh. Kalau memerlukan ya pokoknya jaga imunitas aja lah gitu, dan pakai masker jangan lupa ya, kalau memang banyak debu pakai masker. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu,
strategi apa yang bisa diterapkan oleh pemerintah serta masyarakat untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan di musim pancaroba? Ya, jadi dari pemerintah ya beberapa regulasi misalnya terkait emisi udara, ya itu atau polusi atau emisi baik untuk kendaraan atau industri itu ya diperbaiki atau memang diperketat lah ya gitu. Ya benar-benar kita mengawasi supaya membatasi emisi atau polusi udara, dan juga awareness. Jadi masyarakat supaya aware bahwa perubahan iklim atau perubahan musim itu sebenarnya ada loh dampaknya ke kesehatan. Mereka jaga-jaga gitu ya, mempersiapkan diri tadi. Beberapa hal yang membuat mereka bisa tidak terkena penyakit itu apa gitu kan ya. Jadi ada awareness, peningkatan awareness dari pemerintah bahwa kepada masyarakat bahwa kita memasuki musim pancaroba, ada perubahan iklim, penyakit-penyakit yang rentan muncul itu apa saja dan bagaimana pencegahannya itu perlu disosialisasikan ke masyarakat supaya mereka ya siap siaga gitu ya. Dan terhadap perubahan iklim misalnya rentan terjadi banjir dan penyakit-penyakit yang muncul akibat adanya banjir itu juga perlu disosialisasikan gitu ya, dengan peningkatan curah hujan misalnya. Jadi ya masyarakat harus waspada lah, jadi pemerintah juga menggerakkan masyarakat untuk itu sih kalau dari saya. Jadi kita juga harus aware sama kebersihan diri kita sendiri juga ya Bu? Iya Dan betul. lingkungan juga. Iya betul sekali. Ibu, luar biasa sekali insight yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi Sulistyorini hari ini. Mulai dari hubungan antara polusi dan urbanisasi sampai strategi mitigasi yang bisa kita lakukan bersama. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan ilmunya. Ya. Dan untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir episode hari ini bisa membuka mata kita bahwa perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu kesehatan masyarakat yang nyata. Jangan lupa like, comment, and share episode ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap peduli lingkungan, dan terus jadi bagian dari perubahan positif. Saya Naya Malia Gandhi, pamit undur diri. Salam dari kami, Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.